ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما لا ينسى، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum fi afiyah wa sallamani Allah wa iyyakum fi dunya wal akhirah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani, pada pembahasan yang lalu Imam Al-Muzani dan juga dijelaskan oleh Asy-Syarih hafizahullah, yaitu Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, tentang ada dua kelompok yang ifrat, ekstrim, dan tafrid, yaitu meninggalkan dalam bab iman. Kelompok yang ekstrim di sini dijelaskan, yaitu mereka ini kelompok Khawarij, yang ciri mereka yaitu barang siapa orang Islam yang melakukan dosa besar walaupun di bawah syirik, maka keluar dari Islam. Ini paham ekstrim. Iya, dan ini diterapkan pada siapapun, apakah itu penguasa atau selain penguasa, dan mereka menggeneralisir. Ya, ini artinya begini, kalau misalnya penguasa dia lihat melakukan dosa besar, maka siapapun yang di bawah dia maka akan dikafirkan juga. Ini kelompok ekstrim. Jelas ini mereka bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran misalnya Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan musyrik dan tidak bertobat dari syirik, dan Allah akan ampuni dosa di bawah syirik bagi yang dikehendaki. Jadi ada orang yang berbuat dosa di bawah syirik yang diampuni oleh Allah. Nah, ini jelas membantah keyakinan ekstrim tadi itu. Dan juga hadis syafa'ah yang mutawatir sahih, yakhruju minan nar man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman. Akan keluar dari api neraka suatu kaum yang imannya seperti semut. Mereka memiliki keimanan seberat semut. Masih ada iman. Mereka keluar dari api neraka. Lah, orang Khawarij tidak beriman dengan hadis syafa'ah. Nah, ini ya kawan. Jadi kelompok apapun yang ifrat maupun yang tafrid, yang ekstrim maupun yang meninggalkan Islam, itu dua-duanya menentang dalil Quran dan Sunnah. Adapun kelompok yang tafrid, lawan daripada Khawarij, nah, disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq di sini, itu kelompok Murji'ah dalam bab iman. Dan itu sudah ada semenjak zaman Imam Bukhari. Bahkan semenjak zaman gurunya Imam Bukhari, yaitu Imam Al-Humaidi, yang meninggal pada tahun 219 Hijriyah. Nah, ini telah sampai berita kepada beliau, Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Bukhari. Yaqulun man aqarra bis salati waz zakati was sawmi wal hajji wa lam yaf'al min dhalika syai'an hatta yamut fa huwa mu'min ma lam yakun jahidan. Telah sampai berita kepada Imam Al-Humaidi bahwa ada orang mengatakan,
Barang siapa yang mengakui kewajiban salat, zakat, puasa, haji, tapi tidak melakukan salat, zakat, puasa dan haji sampai mati, maka dia tetap mukmin selama dia tidak menentang kewajiban itu semua. Apa jawaban dari Imam Al-Humaidi ketika mendengar berita seperti itu? Ada orang mengatakan seperti itu, hadzal kufr surah. Ucapan ini jelas kekafiran yang nyata. Wa khilaf kitabillah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam, menentang Al-Quran dan Sunnah. Iya, yakni mereka ini kelompok murjiah, ghulat yang ekstrim. Jadi ghulat pun ada yang ekstrim. Maksudnya ghulat ekstrim itu menyatakan bahwa amal itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan iman. Iya, ya, jadi seperti itu. Jadi misalnya ada pelacur atau khumar, tukang khomer, setiap hari mabuk dan maksiat, itu menurut mereka imannya sama dengan Nabi Muhammad, sama dengan malaikat Jibril dan lain sebagainya. Maksiat, meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan tidak ada pengaruh dengan bobot keimanan menurut murjiah. Nah, ini antum harus paham ya ikhwah. Dua kelompok ini, Khawarij yang ekstrem di dalam memvonis orang mukmin yang berbuat maksiat dikeluarkan dari Islam, dengan kelompok Murji'ah yang tidak menganggap amal itu bagian daripada iman. Ahlus Sunnah tengah-tengah di antara kelompok itu, wasatun. Ahlus Sunnah tengah-tengah di antara kelompok ekstrem dan tafrid yang meninggalkan itu tadi. Mereka menyatakan bahwa iman itu bertambah dengan amal saleh untuk menentang murjiah, berkurang karena maksiat. Kemudian bahwa orang mukmin yang berbuat maksiat, dia itu adalah mukmin naqisul iman, mukmin yang berkurang keimanannya, tidak sempurna iman. Atau mukmin fasikun bidzunubihi, mukmin yang fasik karena perbuatan dosa-dosanya. Bagaimana kondisinya orang yang mukmin yang berbuat maksiat di dunia di bawah syirik pada hari kiamat? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. In syaa 'adzabahu fin nar thumma ukhrija minha wa adkhala al-jannah. Yani jika Allah menghendaki dibersihkan dulu dosanya di neraka, kemudian dia dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan surga selama-lamanya. Yang kedua, ghafarallahu lahu, Allah ampuni dia dan tidak dimasukkan ke neraka dan langsung masuk surga. Inilah keyakinan yang hak, pertengahan. Kenapa pertengahan? Adil mereka ahli sunnah karena mengikuti dalil, semua dalil Quran dan sunnah, tidak menolak satupun dalil Quran dan sunnah, sehingga pendapat mereka benar. Nah sekarang tentang bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Sampai mana ya? Halaman 84 paragraf kedua. Iya, jadi di paragraf yang pertama penulis menyatakan wabi salihil a'mal hum mutazaidun. Kata Imam Al-Muzani rahimahullah, dan dengan amal saleh maka orang-orang mukmin itu bertambah keimanannya. Yazidu al-a'mal as-salihah, yazid, ini bertambah keimanannya dengan amalan saleh. Wa kadzalika al-'aks, begitu pula sebaliknya, apabila berbuat maksiat menurun, berkurang keimanannya. Saya sudah pernah nukil pernyataan dari Imam Ahmad ketika ditanya apakah iman itu bertambah dan berkurang, maka beliau menjawab, "Na'am yazidu hatta balagha a'la sab'i samawat." Ia bisa bertambah, meningkat sampai setinggi 7 langit, langit yang ke-7. Wa yanqus hatta lam yabqa minhu syai'.
dan bisa berkurang sampai tidak ada tersisa sama sekali keimanan itu, karena dia gugurkan dengan pembatal-pembatal keimanan. Kalau kata Imam Al-Auza'i, na'am yazidu hatta balagha a'la al-jibal. Iya betul, iman itu bisa meningkat sampai setinggi puncak gunung tertinggi. Wa yanqus hatta balagha asfala safilin min al-ardi sufla. Dan menurun iman itu dengan maksiat sampai serendah bumi yang paling bawah, nomor 7, paling bawah. Wa alam anna kulla dalil dalla ala ziyadatil iman. Ketahuilah bahwa semua dalil Quran dan Sunnah menunjukkan adanya bertambahnya keimanan. Yang menunjukkan bertambahnya keimanan dengan amal saleh, maka fa huwa yadullu ala nuqsani bi tariqil luzum. Maka sudah pasti sesuatu yang bisa bertambah berarti bisa berkurang. Wa kadzal aks. Begitu pula sebaliknya. Sesuatu yang bisa berkurang berarti bisa bertambah. Qala al-Baihaqi rahimahullah, berkata Imam al-Baihaqi. Imam al-Baihaqi ini mazhabnya juga Syafi'i. Syafi'i rahimahullah ba'da an dzakara jumlatan min al-ayat al-musarrihah bi ziyadatil iman, setelah menyebutkan dalil-dalil ayat yang menjelaskan dengan gamblang tentang iman itu bisa bertambah. Fathabata bihadhil ayat, maka sah berdasarkan ayat-ayat ini annal imana qabilun ziyadah, bahwa iman itu bisa bertambah, yakni dengan amal saleh. Wa idza kana qabilan liziyadati fa udimat az-ziyadatu kana adamuha naqsa. Apabila tidak bertambah atau yakni jika tidak bertambah keimanan itu karena maksiat, berarti berkurang. Wa qala rahimahullah aidan, berkata Imam Al-Baihaqi juga rahimahullah, idza qabila ziyadah qabila naqs. Jika sesuatu itu bisa menerima, bisa bertambah, berarti dia juga bisa berkurang. Kemudian dibawakan dalil ayat Al-Qur'an yang jelas ada kalimat bertambahnya keimanan, yaitu surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila diingatkan nama Allah, diingatkan tentang Allah atau tentang syariat Allah, maka takutlah hati mereka. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran atau hadis, bertambahlah iman mereka dan mereka bergantung hati mereka kepada Allah untuk mendapatkan semua kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan. Iya. Nah, itu dalil jelas kalimat zadatuhum imana menunjukkan apa? Bahwa iman itu bisa bertambah dengan dibacakan apa? Al-Quran. Nah, sini menunjukkan kalau ingin meningkat iman itu hendaklah kita setiap hari baca Quran atau mempelajari tafsir Al-Quran. Wa min adillati nuqsanil iman, dan di antara dalil bahwa iman itu bisa berkurang, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lah. Ini tidak sempurna keimanan. Kalimat la iman di sini, antum harus paham ya kawan. Sepakat ulama ahli syurahil hadis yang menjelaskan hadis, sabda Nabi, la iman la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, la yu'min. Wallahi ada lagi lafaz
la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Nah, semua kalimat sabda Nabi yang seperti itu, kalimat tidak ada iman, itu maksudnya bukan tidak ada iman secara keseluruhan, tapi maknanya adalah tidak sempurna keimanan. Nah, ini tolong dipahami ketika membaca hadis itu. Ya, tidak sempurna keimanan seorang mukmin apabila dia tidak amanah. Jadi karena tidak amanah itu satu dosa dan dia dibawa syirik, sehingga berkurang keimanannya atau tidak sempurna imannya. Fal haditsu dalilun ala anna man la amanata lahu faqad naqasa fi syai' min mewajibati hadad din. Nah, ini dia ya, ikhwan. Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan faedah daripada hadis ini. Hadis ini menunjukkan barang siapa yang tidak amanah dalam pekerjaannya atau diberi amanah tidak amanah, maka berkuranglah sebagian daripada kewajiban agama yang harus dia laksanakan, sehingga fayadhabu anhu kamal al-iman al-wajib, sehingga berkuranglah keimanan dia yang wajib dan berkuranglah kesempurnaan imannya. Wa yakunu bidzalika mu'minan, sehingga nama orang itu mukmin tapi naqisul iman. Mukmin dia tapi berkurang imannya karena dia meninggalkan perintah. Itu amanah. Dan juga di sini dibawakan keterangan dari Imam Ahmad rahimahullah an nuqsanil iman, tentang berkurangnya keimanan. Qala man taqasat amanatu rajulin illa naqasa iman. Apabila berkurang amanahnya seseorang mukmin, maka berkuranglah keimanannya. Qawluhu la yakhrujuna bidzunubi minal iman. Nah, ini penting ya, kawan. Bahwa orang mukmin itu tidak akan keluar dari keimanan jika dia melakukan dosa-dosa, yakni di bawah syirik. Dosa besar tapi di bawah syirik. Fadzunubu wal ma'asi, dosa-dosa dan maksiat, allati yajniha al-'abd, yang dilakukan oleh seorang hamba ala nafsihi, pada dirinya, atau dia mendolimi dirinya, la tukhrijuhu minal iman, tidak akan mengeluarkan dia dari keimanan. Talama anha duna syirk. Nah, ini dia, selama itu dosa di bawah syirik. Tadi dalilnya sudah saya sampaikan, surat An-Nisa. Walakinnaha tungkis imanahum, tapi maksiat itu mengurangi imannya, sehingga dinamakan dia itu yutlaq alaihi mu'min naqisul iman. Dia mukmin tapi imannya berkurang. Au mu'min bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Dia mukmin dengan keimanannya, tapi dia fasik dengan dosa besarnya, di bawah syirik. Fala yu'ta lil 'asi al-iman al-mutlaq at-tam. Wat-tam, yakni tidak boleh digelari seorang yang berbuat maksiat itu sebagai mukmin yang mutlak imannya dan sempurna, tidak boleh. Tapi tidak pula la yuslab minhu mutlaqul iman, tidak boleh dikeluarkan dari keimanan. Fa yakhruj minad din, tidak boleh dikatakan keluar dari agama Islam, masih ada imannya. Nah, ini ya, kawan. Ya, ini yang saya sampaikan tadi sebagai pendapat pertengahan ahli sunnah untuk menentang, membantah ekstrem Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar di bawah syirik, dan membantah Murji'ah yang mengatakan bahwa orang yang maksiat sekalipun imannya sempurna, karena dosa-dosa itu tidak mempengaruhi imannya. Begitu ya. Apa yang tadi saya sampaikan kisah berita dari Imam Al-Humaidi
Ada orang mengatakan bahwa apabila ada orang tidak melaksanakan perintah sholat, zakat, puasa, haji, maka dia mukmin sempurna imannya. Terus dibantah sama dia. Di zaman sekarang juga ada yang seperti itu, yaitu kelompok sufi, hulat yang berlebihan. Apabila mereka sudah mencapai derajat ma'rifat, maka manunggaling kaula Gusti. Nah, itu kata mereka. Bersemayamlah tubuhnya dengan Gusti Allah, sehingga dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Mirip kayak orang stres atau depresi, senengane coret-coret mobilnya orang, tapi dikatakan wali. Aneh kan? Wali setan. Itu ya. Ada seorang tokoh sufi dari Timur Tengah datang ke Indonesia, dipertemukan dengan ini wali kutub yang stres ini. Di foto itu saya lihat dia, ini orang gila, dikatakan wali itu gimana coba? Ya, astagfirullahaladzim. Hatta sama mereka heran dengan orang itu. Gak pakai baju, iya gak pakai baju, pakai celana pendek, rokokan. Itu wali gitu. Orang cium tangannya. Astagfirullah. Ini kebodohan yang luar biasa. Itu ya. Pimpinan para wali Allah itu Rasulullah Muhammad SAW. Itu sholat malam sampai kakinya bengkak, saking lamanya berdiri dan rukuk dan sujud. Dan ditanya sama Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kau melakukan ini sampai kakimu bengkak, padahal Allah sudah ampuni dosamu yang lalu dan akan datang. Kata Nabi, afala akunu abdan syakur, apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Yani semakin orang itu mendapatkan nikmat Islam dan iman, haruslah disyukuri dengan amal soleh. Nabi itu sholat sampai akhir hayatnya. Mana ada Nabi tidak sholat? Nabi jadi imam walaupun sakit. Pernah Rasulullah SAW jadi imam waktu sakit itu sambil duduk. Kemudian para sahabat waktu itu berdiri, makmum berdiri. Maka Nabi kasih isyarat, disuruh duduk semuanya. Akhirnya para sahabat semuanya duduk. Ada di sifat sholat Nabi itu yang sudah kita bahas itu, ya kan? Hari Rabu subuh. Jadi Nabi walaupun sakit tidak bisa berdiri, sholat berjamaah, mimpin. Lah ini katanya wali, gak tahu sholat. Ya apa coba? Ada yang rambutnya utal-utan gondrong, setiap weekend katanya ke klub malam. Lah orang seperti ini katanya wali coba. Wali dari mana ya? Oleh setan. Taib. Kemudian wala yakfiruna bi rukubi kabira wala isyan. yakni ahlu sunnah tidak mengkafirkan orang mukmin muslim yang melakukan dosa besar di bawah syirik dan maksiat. Araf as-sahabiyul jalil Ibn Abbas radhiyallahu anhuma al-kabira bi annaha. Ya, apa dosa besar itu? Dosa besar itu adalah didefinisikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu bi anna, bahwa dia dzambun warada fi haddun. Itu dosa yang ada hukuman badan, disebut dalam ayat dan hadis, barang siapa yang melakukan dosa itu dihukum badannya, apakah potong tangan atau cambuk atau kisos, awaid, atau dosa yang di situ ada ancaman azab. Kullu dhalalatin finnar, itu ancaman. Aw la'nun, atau dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi,
karena mereka membangun masjid di atas kuburan para nabi mereka. Itu Bukhari Muslim hadis ini. Saya bilang, au nafyu iman, atau disebut oleh Allah dan Rasulnya bahwa dosa itu disebut barang siapa melakukannya berkurang keimanannya, maka itu termasuk dosa besar. Ya kawan, dosa besar itu ada dua macam. Ada yang mukhrij minal millah, ada yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti pembatal-pembatal Islam, pembatal keimanan, ada 10. Ya, ada juga dosa besar tapi la yukhrij sahibahu minal Islam, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti mencuri. Apakah pencuri itu kafir? Saya mau tanya antum nih, jawab. Apakah pencuri itu kafir? Tidak. Mana dalilnya? Buktinya apa? Bahwa pencuri hukumannya apa? Potong tangan, bukan dibunuh kan? Nah itu ya. Bahkan kisos pun, orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja di kisos itu tidak kafir. Fala yakhruj. Sebentar. Waqad bayyana al-musannif rahimahullah al-muslim qad istama fi iman wa ma'siyah. Maka penulis rahimahullah menjelaskan bahwa seorang muslim kadang terkumpul pada dirinya keimanan dan maksiat. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu banyak salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak salah dan yang banyak bertaubat. Ikhwan, kata ulama salaf, orang muslim itu sebenarnya memiliki aib, dan aibnya itu rata-rata 8.000 aib. Masya Allah. Jadi kita jangan merasa suci, kita jangan merasa bebas dari dosa. Seorang dalam hatinya dia bisa berbuat dosa dengan hati saja. Contoh misalnya dia suudzon dengan Allah, itu udah dosa itu. Suudzon. Begitu pula suudzon dengan orang lain. Iya, suudzon itu kan dosa yang dilakukan oleh hati. Atau dia tidak bertawakal kepada Allah, itu syirik, itu bahaya. Iya, 8.000, bayangkan coba. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian mensucikan diri kalian. Jadi jangan menganggap kalian suci diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Fala yakhruj an musammal iman, maka dia tidak keluar dari keimanan bi fi'lihi li ba'dil kaba'ir, karena dia melakukan sebagian dosa-dosa besar. Sebab li'anna ma'ahu mutlaqul iman, sebab ada pada dia itu keimanan secara mutlak. Iya, pada dirinya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalis. 4 hal dosa barang siapa yang ada pada dia, maka dia munafik murni. Kanat fi khaslatun minhun, apabila salah satu dia lakukan dari 4 dosa ini, satu saja, jadi enggak semuanya, kanat fi khaslatun minan nifaq, jadi dia melakukan perbuatan dosa kemunafikan hatta yata'aha, sampai dia meninggalkannya. Apa itu? Idza haddatsa kadzab, jika dia berbicara bohong, jika dia diberi amanah khianat, wa idza tumina khana, wa idza ahda ghadar, jika dia diberi berjanji dia ghadara, membatalkan perjanjian itu, sepihak.
Wa idza khasama fajara, dan jika dia memusuhi seseorang itu melebihi batas. Wa khalafatil khawarij wal mu'tazilah. Ini dia, ikhwan. Sedangkan mazhab khawarij dan mu'tazilah menentang akidah ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Di sini harus antum tahu, ya ikhwan, perbedaan khawarij dengan mu'tazilah dan persamaannya dalam bab iman. Mereka khawarij dan mu'tazilah sama-sama menghukumi bahwa pelaku dosa besar di bawah syirik kafir di dunia. Tapi di akhirat mereka berbeda pendapat. Bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar selain syirik dan dia mati dalam keadaan belum bertobat, orang Mu'tazilah mengatakan di akhirat dia di satu tempat, di satu kondisi dari dua kondisi, fi manzilatin baina manzilatin. Jadi dia bukan muslim, bukan kafir, alias mereka bingung. Khawarij mengatakan finnar, di neraka kekal, tidak ada harapan keluar dari neraka. Itulah perbedaan khawarij dengan mu'tazilah. Kenapa kok muncul paham mu'tazilah? Mu'tazilah dari i'tizal. I'tizal itu menjauh dan menyendiri, tidak mau mengikuti ahli sunnah. Waktu itu di zamannya tabi'in, sudah lama, ya kawan. Wasil bin Atha, muridnya Hasan al-Basri, ya, namanya Wasil bin Atha. Tanya sama gurunya, ya Syekh, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mati dalam keadaan bawa dosa besar selain syirik? Maka dijawab sebagaimana mazhab ahli sunnah tadi yang saya sampaikan. Ada dua kondisinya, keadaannya. Bisa jadi diampuni langsung masuk surga, bisa jadi dibersihkan dulu di neraka. Setelah itu dia dikeluarkan dengan syafaat asy-syafi'in, syafaat orang-orang yang memberikan syafaat dengan izin Allah, keluar dari api neraka dan masuk surga. Maka Wasil ini nggak mau dia dengan pendapat gurunya. Menurut saya orang yang mati dalam keadaan bawa dosa besar selain syirik, dia bukan muslim, bukan kafir. Dan dia ngengkelisme di situ. Menurut cerita bahwa Wasil ini orangnya cerdas, hafalannya kuat, tapi tidak mendapatkan taufik hidayah kepada kebenaran, sehingga dia menentang gurunya Hasan al-Basri, seorang tabi'i. Keluar dia dari pengajian itu, dari muridnya, dari gurunya, dari majelis gurunya, dan dia bikin majelis sendiri di pojok sana, di masjid. Maka dinamakan apa? Mu'tazilah. Ini dia menyendiri dia. Itu ya, hati-hati. Bahaya menyendiri itu. Nah, di sini pentingnya kita itu ngaji, ya ikhwan. Barangkali dengan ngaji walaupun maghrib sampai isya, ya, seorang yang tadinya membawa pemikiran ekstrim khawarij, ya, semua dikafirkan, pemerintah dikafirkan, sampai bawahannya, sampai Pak RT lo dikafirkan, tonggone lo dikafirkan, Pak RT, semua petugas aparat dikafirkan, alasannya karena dia anak buahnya presiden. Nah ini kan, dengan ngaji dia tahu bahwa itu paham salah, sehingga dia meninggalkan paham ekstrim. Ya, karena tadi sudah sampaikan dalilnya surat An-Nisa tadi, bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar selain syirik tidak kafir, mukmin dia, tapi berkurang imannya, tidak boleh dikatakan kafir. Dan
menghukum orang kafir sembarangan itu termasuk dosa besar. Sebab Nabi menyatakan, "Idza kafara al-'abdu aw ar-rajulu akhahu muslim bil kufur faqad ba'a bi ahaduhum." Barang siapa yang mengkafirkan saudaranya muslim, maka kalimat itu akan naik ke atas dan akan mengenai dia atau saudaranya. Nah, berarti kan itu berat masalah vonis kafir ini ya. Makanya kalau nggak ngerti serahkan kepada ulama. Syekh Abdul Razak pernah waktu di Istiqlal. Ini presenternya kurang mensortir jawab pertanyaan. Semua yang masuk dia ditanyakan. Di antaranya menanyakan masalah apa gitu yang berkaitan dengan penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka apa kata Syekh Abdul Razak? Saya lihat waktu itu, maksudnya kan live streaming, ya. Kata Syekh, tanyakan kepada Lajnah Daimah. Masya Allah. Padahal beliau itu profesor doktor akidah. Masalah besar seperti itu dia gak mau jawab. Tanyakan kepada ulama Lajnah Daimah. Itu ya kawan. Dan seingat saya setelah pertanyaan itu sudah gak ada lagi izin ngisi di Istiqlal gara-gara pertanyaan itu. Paham maksud saya? Nah, ini kadang pertanyaan itu menyebabkan apa? Keburukan yang lebih besar. Tidak ada izin lagi sudah, nggak boleh. Akhirnya pindah ke Riau sana ngisinya. Allah musta'an, jauh sudah. Ikhwan tidak bisa lagi ke Istiqlal. Sampai mana tadi ikhwan? Wa khalafatil khawarij al-mu'tazilah hadhihi al-aqidah. Khawarij al-mu'tazilah menentang akidah ini, ya, yang mana akidah ahli sunnah ini berdasarkan Quran Sunnah. Waqalu, maka mereka berkata, innal iman syai' wahid la yatajazza. Ini dalil akal mereka. Mu'tazilah, Khawarij mengatakan bahwa iman itu sesuatu yang satu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Fa idza dhahaba ba'duhu dhahaba kullu. Nah, ini kata mereka. Pakai akal ini semata, nggak pakai dalil. Jika sebagiannya hilang dari keimanan itu, maka hilang semuanya iman. Dan juga mereka salah paham dalam memahami dalil. Seperti dalil la yu'minu ahadukum, dan juga tadi la imana, kalimat nafi, kemudian ada keimanan itu ditafsirkan apa? Kafir oleh mereka. Padahal tidak. Itu ya kawan. La yasriku sarik hina yasriku mu'min. Seorang pencuri ketika mencuri, maka dia berkurang keimanan, tidak sempurna keimanan. Nah, kalau orang Khawarij menafsirkan dan Mu'tazilah, orang yang mencuri hilang iman semuanya. Inilah sebab kesesatan seluruh firqah. Yang 72 firqah itu adalah karena mereka memahami Quran Sunnah tidak sebagaimana pemahaman sahabat, sehingga menyimpang mereka. Walaupun mereka pakai dalil, tapi memahaminya keliru. Walidha kana murtakibul kabir dzahibul iman dal firqatain. Oleh karena itu, menurut kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, pelaku dosa besar di bawah syirik, menurut mereka berdua itu hilang keimanan. Lakinnal Khawarij qata'u bi kufri. Sedangkan Khawarij memastikan kekafiran pelaku dosa besar selain syirik. Wa naza'atumul Mu'tazilah fil ism. Sedangkan Mu'tazilah menentang Khawarij dengan nama, menurut mereka kasih nama sendiri, bahwa orang muslim yang melakukan dosa besar itu adalah la nusammihi mu'minan wala kafira. Kami tidak menamakan dia mukmin, muslim, dan tidak pula kafir. Wa innama huwa fi manzilatin bainal manzilatain.
Dia di satu kondisi di antara dua kondisi, yaitu manzilatun bainal iman wal kufur, yaitu kondisi di antara iman dan kekafiran. Wattafaqu jami'an annahu yaumul qiyamah khalid. Ini dia. Sedangkan pada hari kiamat mereka sepakat, orang yang melakukan dosa besar selain syirik kekal di neraka jahannam wal a'yadu billah. Wa taqaddama min nususil wahyin wa kalam ahli al-ilm bal wa ijma'uhum ma yubtil hadzal madhhab al-fasid. Dan sudah disampaikan dari wahyu Quran Sunnah dan perkataan ulama ahlu sunnah tentang batilnya madhab Mu'tazilah dan Khawarij. Orang Mu'tazilah juga ya ikhwani, mereka mentakwil sifat-sifat Allah. Ya, sama dengan madhab Asy'ariyah, Maturidiyah, mengikuti Mu'tazilah dalam masalah ini, atau Kullabiyah. Sama itu mereka semua. Yaitu sifat-sifat Allah itu harus ditakwil semua. Jadi mereka tidak mau mengimani kandungan makna nama-nama sifat-sifat Allah yang sinonim dalam bahasa Arab. Berbeda mereka dengan ahli sunnah yang mengimani ayat-ayat dan hadis tentang sifat Allah, baik lafadznya maupun maknanya dalam bahasa Arab. Ini penting ya kawan. Kita ini wajib muslim ini beriman dengan semua nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya beritakan dalam wahyunya Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan juga mengimani maknanya, makna nama dan sifat itu dalam bahasa Arab. Tidak boleh diartikan jauh-jauh dan tidak boleh pula disamakan dengan makhluk. Jadi ulama salaf membantah Asy'ariyah, Maturidiyah itu ilmiah berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Ya, itu ya kawan. Bukan kemudian mereka itu dituduh karena masalah politik atau apa. Tidak ada hubungannya dengan politik. Ini murni masalah akidah. Seorang muslim beriman dengan nama dan sifat Allah, baik lafaz maupun maknanya. Asy'ariyah tidak, mereka hanya beriman dengan lafaznya, bahkan kadang lafaznya pun tidak mau mereka imani. Buktinya mereka hanya mengimani sebagian nama Allah, sifat Allah ada 20, ya. Padahal semua nama itu menunjukkan sifat Allah Azza wa Jalla, sedangkan nama Allah itu tidak terhitung banyaknya, hanya Allah yang tahu berapa jumlah semuanya. Itu ya kawan. Walaupun Asy'ariyah itu mereka sekarang adalah mayoritas, tidak mesti yang namanya mayoritas itu benar. Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kebenaran itu dengan Quran dan Sunnah, bukan karena jumlahnya banyak. Nah, ini pentingnya. Mereka akhirnya gak bisa jawab. Ketika ahli sunnah menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka secara ilmiah, mereka tidak bisa jawab, tapi hanya mengatakan kamu Wahabi. Mereka ada jawaban, kamu Wahabi. Duh, mana bantahan ente? Gak bisa ente mengatakan Wahabi. Ya, karena hubungan nih Wahabi bingung-bingung. Ya, sekarang jawab dulu itu bantahan ulama ahli sunnah. Nah, ini penting ya. Panjang kalau kita bicara tentang Asy'ariyah. Ada bukunya Abul Hasan Al-Asy'ari yang menunjukkan bahwa dia bertaubat dari paham takwil, yaitu kitab Al-Ibanah Ushulud Diyanah dan kitab Maqalatul Islamiyyin. Ada dua kitab yang dikarang oleh beliau menunjukkan bahwa beliau kembali ke madhab salaf.
dalam beraqidah. Selanjutnya, wala nujibu li muhsinihim al-jinan ba'da man awjaba lahu an-nabi. Hadzan akhi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian kata Imam Al-Muzani rahimahullah, wala nujibu li muhsinihim al-jinan ba'da man awjaba lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mengatakan orang yang berbuat mukmin itu, yang beramal soleh itu pasti masuk surga. Kita tidak mewajibkan seperti itu, kecuali yang diwajibkan oleh Nabi atau dikabarkan oleh Nabi bahwa dia memang ahlul jannah. Wala nashhadu ala musiihim bin nar, dan kita juga tidak mewajibkan mengatakan bahwa orang yang maksiat pasti masuk neraka. Jadi bagaimana ini? Penjelasannya, Syekh menjelaskan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa mereka Ahlussunnah tidak bersaksi kepada seseorang disebut namanya gitu, yang mukmin itu, bahwa dia pasti akan masuk surga. Begitu pula yang maksiat tidak bisa diwajibkan kita untuk mengatakan bahwa dia masuk neraka.
kecuali memang orang-orang yang Allah dan Rasulnya sudah persaksikan atau disebutkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa mereka akan masuk surga, seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan sisa 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi, dan juga Ahlul Badr, sahabat yang ikut perang Badar itu 315 orang itu semuanya masuk surga, disebut oleh Nabi SAW. Dan juga Ahlu Bai'atir Ridwan, para sahabat yang jumlahnya 1400 orang yang ikut Bai'at Ridwan, tidak akan tersentuh api neraka. Nah, kalau itu udah pasti. Adapun selain mereka yang enggak disebut oleh Allah dan Rasulnya, tapi disebut kabar gembira itu dalam Al-Quran, seperti wasiqal ladzina taqaw ila rabbihim lil jannati zumara. Orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, mereka akan digiring ke surga berombong-rombongan. Nah, maka bagaimana kesimpulannya? Jadi walaupun seorang hamba itu berbuat baik, bagus dalam ibadah mereka, kita tidak mempersaksikan bahwa mereka pasti masuk surga, tapi kita berharap pada Allah agar Allah memberi dia surga. Dan kita katakan nahsabuhu minas salihin. Kita anggap dia dari orang-orang golongan orang-orang soleh. Aw narju annahu min ahli jannah, atau kita berharap pada Allah agar dia menjadi ahlul jannah. Nah, seperti itu ya ikhwan. Mengapa demikian? Harus dibawakan dalil panjang ini ya ikhwan oleh oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah dari Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam bab la yaqul fulan syahid, tidak boleh mengatakan bahwa fulan itu mati syahid. Iya. Tapi boleh seorang mengatakan bahwa insya Allah dia mati syahid. Sebab ada kisah sahih dalam Sahih Bukhari, ya, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa Rasulullah SAW waktu itu dalam peperangan melawan orang musyrikin, ya. Nah, ketika sudah selesai perang dan orang-orang pada kembali ke askarnya masing-masing, sedangkan musyrikin kembali ke askar mereka juga. Waktu dalam peperangan itu ada satu orang yang pemberani dia. Setiap ada musuh dikejar sama dia dan dibunuh. Dan dia juga terluka di badannya, luka parah dia. Nah, sahabat cerita kepada Rasulullah, alangkah beraninya hari ini dia. Wahai Rasulullah, fulan itu. Apa jawab Nabi? Amma innahu min ahlin nar, dia masuk neraka. Padahal dia seorang mujahid yang pemberani dan banyak menyerang musyrikin waktu dalam peperangan, dan dia terluka parah. Kata Rasulullah, dia di neraka. Maka ada seorang dari sahabat yang mengatakan, saya sahabat dia. Ini dia ingin mencari tahu kondisinya. Maka dia ini selalu bersama orang itu. Ya. Maka dilihat kondisinya oleh sahabat itu. Ternyata orang yang disebut-sebut dan dipuji-puji dalam peperangan tadi itu, dia melihat orang itu meletakkan ujung pedangnya di dadanya, di ulu hatinya sini, ya, atau di antara dua putingnya itu. Ini baina thadiyhi, kemudian dia bunuh diri. Bunuh diri dia. Maka disampaikanlah berita itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Apa yang kau sampaikan tadi itu tentang laki-laki itu ya Rasulullah, yang kau bilang dia ahlun nar, ternyata dia bunuh diri. Jadi dia nggak sabar dengan luka-lukanya itu, sampai akhirnya bunuh diri. Bunuh diri masuk neraka. Dan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW,
Inna ar-rajula ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada seorang nampaknya di depan orang banyak dia melakukan amalnya ahlul jannah, saleh amalnya. Jarak antara dia dengan surga satu hasta. Di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahlun nar. Dan dia menutup dengan itu. Allah Maha tahu dalam takdirnya. Maka dia masuk neraka. Kata Ibnu Rajab mengomentari hadis di sini. Di sini menunjukkan bahwa kita itu harus memperbaiki hati kita. Orang ini kenapa bisa bunuh diri? Karena nggak sabar ya, dengan musibah, luka-luka. Kalau dia memang pengen mati, minta aja sama Allah mati. Boleh. Kalau dia nggak tahan. Dengan doa Allahumma inni as'aluka apa? Allahumma ahyini ma kanatil haya khairan li wa tawaffani ma kanatil wafa khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika memang hidup ini lebih baik buatku, atau matikan aku jika mati lebih baik buatku. Jangan bunuh diri. Berarti hatinya itu apa? Gak sabar. Apa namanya? Tidak ridha dengan takdir Allah berupa luka-luka yang parah itu. Nah, di sini penyakit hati itu bisa menyebabkan su'al khatimah. Syirik, riya. Bukankah orang yang diazab di neraka pertama kali itu mujahid yang mati, kemudian orang yang hafal Quran, dan orang yang dermawan. Itu masuk neraka gara-gara salah niat, riya, ingin dipuji orang. Nah, di sini pentingnya belajar akidah ya kawan. Sehingga kita bisa tahu mana yang ikhlas yang harus kita lakukan, mana yang syirik dan riya yang harus kita tinggalkan. Amalan hati itu bisa menyebabkan orang itu masuk surga, husnul khatimah, masuk surga. Atau kalau dia tidak melengkapi amalan hatinya, atau dia membiarkan hatinya berpenyakit syirik dan lain-lain, maka mungkin dia akan terjerembab dalam su'al khatimah. Demikianlah ya ikhwah. InsyaAllah kita akan sambung lagi penjelasan dari Syekh biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu